Halo guys, kembali lagi bersama channel Alur Film. Kali ini saya akan merangkum cerita dari sebuah film yang berjudul Teenage Mutant Ninja Turtle atau yang biasa dikenal dengan Kura-Kura Ninja. Film ini dirilis tahun 2014 dan disutradarai oleh Jonathan Liebesman. Film ini menceritakan mengenai kota New York yang dikuasai penjahat yang bernama The Shredder dan kelompoknya Foot Clan. Mereka menyuap polisi dan politisi untuk memuluskan niat jahat mereka. Tetapi harapan datang dari 4 ekor kura-kura yang awalnya merupakan bahan percobaan dari laboratorium. Namun tiba-tiba lab tersebut alami kebakaran dan para kura-kura diselamatkan oleh reporter yang bernama April O'Neil. Namun kemudian 4 ekor kura-kura itu bermutasi menjadi kura-kura raksasa dan mereka juga mempunyai nama, yaitu Leonardo, Donatello, Raphael, dan Michelangelo. Keempatnya diasuh oleh Splinter, tikus percobaan dari laboratorium yang sama. Mereka juga belajar ilmu bela diri bak ninja dengan Splinter sebagai gurunya. Mampukah keempat ekor kura-kura ninja ini menyelamatkan kota New York dari kejahatan? Tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja alur ceritanya. Pada suatu hari, seorang reporter lokal bernama April O'Neil yang bekerja di Channel 6 kota New York sedang menggali informasi dari salah satu saksi mata di dermaga terkait penyerangan dan penculikan bahan kimia berbahaya yang dilakukan oleh Foot Clan. Namun saksi mata tidak mau memberitahu tentang informasi tersebut. Tiba-tiba salah satu rekannya, seorang kameramen yang bernama Fern, memanggilnya untuk menyiapkan siaran langsung di tempat pelatihan fitness yang berada di tengah kota. Dan itu membuat April O'Neil sangat marah karena dia tidak bisa membujuk saksi mata menggali informasi terkait tentang penyerangan dan penculikan yang dilakukan oleh Foot Clan. Setelah siaran langsung, April O'Neil berencana kembali ke dermaga sendirian untuk mencari informasi lebih jauh. Setelah sampai di dermaga, April O'Neil melihat kelompok Foot Clan yang sedang mencuri bahan kimia. Dia masuk dengan diam-diam dan berusaha memfotonya sebagai bahan bukti untuk laporannya. Tiba-tiba terjadi serangan pada kelompok Foot Clan, dan itu adalah sekelompok ninja yang membatalkan rencana aksi Foot Clan. Akhirnya satu persatu kelompok Foot Clan mundur. April O'Neil mencoba memfoto ninja tersebut, tapi usahanya gagal. Dia menemukan simbol di kontainer dan memfotonya sebagai bahan laporannya. Keesokan harinya di kantor, April O'Neil menceritakan kejadian apa yang dia lihat semalaman. Namun dia malah ditertawai dan ceritanya dianggap hayalan karena tidak memiliki bukti yang kuat. Setelah itu, Shredder menegur pimpinan anak buahnya yang bernama Karai karena gagal melakukan pencurian di dermaga. Shredder menyuruh Karai memancing sekelompok ninja yang menggagalkan rencana mereka dengan cara menyandra orang yang tidak bersalah untuk menghabisi kelompok ninja tersebut. Di sisi lain, April sedang meliput acara amal yang dilakukan oleh Sek Industri. Eric sebagai CEO-nya sedang melakukan pidato yang intinya ia berjanji akan menjadikan kota New York sebagai kota yang aman dari kejahatan Foot Clan. Dan seketika itu membuat April terkesan. Setelah melakukan pidato, April menghampiri Eric dan memperkenalkan dirinya dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Eric yang merupakan mitra lab dari mendiang ayahnya. Saat di tengah lalu lintas, April melihat orang yang beralihan dari stasiun bawah tanah. April pun penasaran dengan apa yang terjadi dalam stasiun dan memutuskan untuk memasuki stasiun bawah tanah. Di sisi lain, di markas kura-kura juga melihat apa yang terjadi di stasiun bawah tanah. Mereka dilema untuk keluar atau tidak, karena mereka tidak bisa seenaknya memunculkan diri mereka di tempat ramai. Setelah April O'Neil masuk di stasiun, April pun langsung ditangkap oleh anggota Foot Clan dan dibawa ke sandera lainnya. Foot Clan melakukan itu supaya memancing para kura-kura untuk muncul. Saat April mencoba memfoto, dia ketahuan dan hampir dibunuh. Dan tiba-tiba lampu mati, para kura-kura pun langsung mengalahkan para anggota Foot Clan. Para warga pun mengetahui bahwa ada sekelompok yang menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak tahu karena tidak terlihat dengan jelas. Kelompok tersebut masuk ke dalam lorong yang menuju ke atap gedung. Mengetahui para ninja naik ke atas, April pun langsung menyusul di atas gedung. Dan ternyata April melihat mereka. Dan April memfotonya tanpa dia sadar flash kameranya menyala. Dan langsung diketahui oleh para ninja. Seketika itu, para ninja langsung menangkap O'Neil dan menyerahkan HP-nya agar fotonya dihapus. Tapi saat April melihat mereka, April pun langsung pingsan. Setelah April siuman, para ninja menasehati agar tidak memberitahukan ini kepada siapapun. HP O'Neil pun sudah dihack dan fotonya sudah dihapus. Saat mereka mau pergi, April mendengar nama mereka yaitu Raphael dan Leonardo. Dan April pun mengingat sesuatu. Saat kura-kura itu pergi, April masih ngeyel dan tetap memfoto kura-kura tersebut. April pun kembali ke apartemennya dan melihat barang-barang yang ia simpan dulu, dan mengingat tentang Project Sense yang dulu ayahnya kerjakan.
Proyek tersebut melibatkan 4 ekor kura-kura yaitu Leonardo, Donatello, Raphael, dan Michelangelo, dan 1 tikus yang bernama Splinter. Malam itu juga April mengumpulkan data tersebut. Keesokan harinya, April pun memberitahukan kepada supervisornya. Namun, April malah dipecat karena semua pernyataannya tidak masuk akal. Sedangkan kura-kura dihukum oleh Splinter karena mereka keluar di tempat ramai tanpa izin. Karena tidak ada yang mengaku, Splinter pun memancing dengan cara memberi pizza kepada mereka. Nah, di sini iman Mikey ternyata tidak kuat karena Mikey begitu suka dengan pizza. Mikey pun menyerah dan memberitahukan apa yang terjadi. Setelah itu, Splinter memutuskan mencari April O'Neil dan membawanya ke markas kura-kura karena dia sedang dalam bahaya. Setelah itu, April menemui Eric dan memberitahukan apa yang terjadi, guna mencari tahu tentang proyek yang dulu Eric dan ayahnya kerjakan. April pun menunjukkan foto-foto kura-kura ninja kepada Eric, dan Eric menceritakan asal-usul proyek yang ia dan ayahnya kerjakan. Proyek itu bertujuan untuk membuat obat dari segala bentuk penyakit, dan obat itu sekarang berada pada tubuh kura-kura yang dulu sebagai sampel bahan penelitiannya. Dan Eric mengira bahwa kura-kura dan tikus tersebut lenyap karena kebakaran. Tetapi, Eric berterima kasih karena April sudah menyelamatkan kura-kura tersebut. April pun diberikan sebuah kartu nama sebagai bentuk kerjasama. Ketika April sedang membuka laptop, tiba-tiba laptopnya berhasil disadap oleh Donatello yang menyuruhnya ke atap gedung untuk bertemu. Setelah sampai di atap gedung, April pun bertemu dengan 4 kura-kura ninja, dan April pun dibawa ke suatu tempat. Di sana dia bertemu dengan Splinter, gurunya para ninja turtle. Di situ pun Splinter menjelaskan kepada April apa yang terjadi. Jadi, dulu April telah menyelamatkan mereka dari kebakaran dengan cara membawa mereka ke selokan. Mutagen tersebut membuat mereka berlima bertumbuh dan mengembangkan atribut humanoid. Splinter berperan sebagai ayah mereka, dan dia menggunakan ayah April sebagai contoh. Splinter merawat mereka hingga dewasa, dan Splinter tidak sengaja menemukan buku khusus untuk belajar bela diri, dan dia mulai melatih dirinya sendiri hingga menguasai semua teknik. Splinter pun mengajarkan kepada anak-anak mereka dan hasilnya sangat mengejutkan. Mereka berhasil menguasai dan mempunyai spesialisnya sendiri-sendiri. Setelah itu, April memberitahu bahwa dia sudah memberikan informasi tentang kura-kura yang bermutasi kepada Eric. Splinter juga memberitahu bahwa yang membunuh ayah April adalah Eric, dan Eric dibesarkan oleh Shredder di Jepang. Shredder bagaikan ayah oleh Eric. Setelah itu, Eric pun memberitahukan kepada Shredder tentang kura-kura yang bermutasi, dan Eric akan menyerang sarangnya. Kartu nama yang diberikan Eric kepada April adalah pendeteksi GPS, dan akhirnya mereka menemukan sarang kura-kura. Eric juga menyempurnakan baju perang Shredder dan dilengkapi oleh senjata modern. Kini Foot Clan akan menyerang markas kura-kura. Saat Foot Clan berhasil masuk ke markas kura-kura, kura-kura dan Splinter melawan kelompok Foot Clan. Awalnya mereka menang, namun tiba-tiba Shredder datang menggunakan baju tempurnya dan melawan Splinter. Seketika itu Splinter kalah dan kura-kura ditangkap oleh kelompok Foot Clan. Tetapi untungnya sebelum semuanya tertangkap, Raphael terkenal obat bius dan pingsan ditutupi oleh reruntuhan, sehingga kelompok Foot Clan tidak menemukannya. Setelah Raphael sadar, April dan Raphael pergi mengeluarkan Splinter dari reruntuhan dan membawanya ke tempat pengobatan. Splinter pun membisikkan kepada Raphael untuk menjemput ketiga saudaranya. April pun berinisiatif menelpon rekannya bernama Fern untuk mengantarkannya ke laboratorium milik Eric. Setelah sampai, Raphael pun dengan amarahnya mengalahkan penjaga yang ada di lab tersebut dan berhasil memasuki lab tersebut. Di sisi lain di lab, ketika saudaranya sudah diambil darahnya dan akan dijadikan obat oleh Eric. Setelah itu, Eric dan Shredder akan menyebarkan gas beracun supaya bisnis penjualan obat untuk segala penyakitnya lancar dan mendapatkan untung yang besar. Setelah April dan Raphael berhasil masuk ke lab, mereka melihat 3 saudaranya itu ditabung dengan badan yang begitu lemas. Raphael pun berusaha menghancurkan tabung tersebut, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba Shredder pun datang. Raphael melihat Shredder pun langsung terbawa emosi dan bertarung dengan Shredder. Tetapi Raphael bukanlah lawan yang imbang bagi Shredder. Raphael pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Di sisi lain, April mencoba menyelamatkan 3 saudara tersebut dan dia menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dan Donatello memberitahukan mereka pun berhasil keluar dari tabung tersebut. Mereka pun mengejar Shredder yang akan menyebar gas kimia. Tapi saat mengejar, mereka dihadang oleh Karai dan anak buahnya. Di sini para kura-kura baru sadar kalau mereka ini kebal peluru, dan pertarungan epik pun tak bisa dihindari. Di sini terlihat jelas bagaimana para kura-kura bekerja sama mengalahkan para kelompok Karai dan anak buahnya yang berusaha menghentikan para kura-kura. Tetapi mereka berhasil mengalahkan kelompok Foot Clan yang mengejar mereka. Setelah itu, para kura-kura mengejar Shredder dan Eric melalui selokan bawah tanah dan menuju ke gedung yang paling tinggi di kota New York.
Setelah sampai di gedung, mereka membagi tugas. April dan Fran mengalahkan Eric yang akan membuat serum obat penawar dari gas kimia yang disebarkan oleh Shredder. Sedangkan para kura-kura akan pergi menghentikan Shredder yang sedang mencoba menyebarkan gas kimia. Pertarungan kura-kura ninja pun dimulai. Awalnya mereka kalah karena mereka ini sangat kuat. Sementara April berhasil mengalahkan Eric dan berhasil membawa darah mutagen ke atas menara. Para kura-kura menggunakan metode penyerangan saat mereka kecil dulu, dan mereka berhasil mengalahkan Shredder. Seketika itu, Donatello pun berusaha mencoba menghentikan racun yang tersebar. Dan Donatello pun berhasil. Tapi Shredder berhasil bangkit dan merubuhkan menara tersebut, dan menara itu tetap saja roboh. April yang membawa darah mutagen tersebut memancing Shredder agar perhatiannya teralih. Tapi tanpa diduga, Shredder menyerang April dan membuatnya terjatuh ke menara. Para kura-kura dengan sigap menolong April yang hampir jatuh ke bawah. Di sini mereka berhasil mengalahkan Shredder dengan cara melemparkan pedang milik Leonardo untuk membuat Shredder jatuh, sedangkan para kura-kura dan April selamat. Mereka segera membawa mutagen kepada Splinter, dan akhirnya Splinter berhasil sembuh. Beberapa waktu kemudian, Fern dan April bertemu, dan Fern menunjukkan mobil barunya. Namun para kura-kura ninja muncul dengan mobil barunya juga. Mikey tidak sengaja menekan tombol dan meledakkan mobil Fern yang baru dengan roket. Polisi pun datang karena mendengar ledakan tersebut. Para kura-kura pun pergi. Film pun berakhir. Oke, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel Alur Film. Sampai jumpa lagi.